Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di surat Ali Imran ayat 149, insyaallah sampai ayat 151. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Ya. Kata Imam Al-Alusi, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru, ya, wahai orang-orang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, ya, yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, ya, maka mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, ya, dan jadilah kalian orang-orang yang rugi, ya. In tuti'u, jika kalian menaati, artinya jika ketaatan di sini ketaatan yang syirik, ya. Ketaatan itu ada dua, ketaatan maksiat, ya, seperti orang memerintahkan untuk minumlah khamar, ya. Khamar maksiat, ditaati selama tidak menghalalkan, maka dia masih ketaatan yang maksiat. Dia tahu itu haram, tapi ketika disuruh misalnya disuruh minum khamar, dia masih mengharamkan khamar tersebut, maka ini ketaatan yang maksiat. Tapi kalau dia taat dengan menghalalkan khamar tersebut, maka ini ketaatan yang syirik, yang menghapuskan keislaman dari dirinya. Yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini in tuti'ul ladzina kafaru adalah ketaatan yang syirik, ya, sebagaimana dalam ayat 100 yang telah berlalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menaati sebagian dari orang-orang yang diturunkan pada mereka Alkitab, ya, pada mereka kitab dari Allah, ya, yaitu Taurat, yaitu orang-orang Yahudi atau Nasrani, dan kalian membenarkan mereka, ya, setelah kalian beriman kepada Al-Quran, maka jadilah kalian orang-orang yang kafir. Maka di sini tidak mesti ganti KTP jadi Yahudi atau jadi Nasrani, ya. Cukup membenarkan, ya, mengakui, kalau mengakui mereka sebagai agama yang benar, misalkan sama saja mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, sama saja disamakan, ya. Ini termasuk kemurtadan walaupun di KTP-nya masih Islam, walaupun mengaku-ngaku Muslim. Siapapun yang menyamakan, ya, Yahudi atau Nasrani atau Islam disamakan, maka murtad, keluar dari Islam. Nah, ini kekufurannya orang-orang munafik, ya, kekufurannya nifaq akbar yang mengeluarkan dari Islam. Alladzina kafaru, kata Imam Al-Alusi, bisa bermakna orang-orang munafik, ya, karena orang-orang munafik selalu memprovokasi kaum muslimin untuk menjadi kafir sebagaimana mereka. Atau bisa juga orang-orang musyrikin di zaman diturunkannya ayat tersebut, ya, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang memprovokasi kaum muslimin untuk bergabung kepada mereka, ya, untuk balik lagi ke menjadi bagian dari mereka. Atau yang ketiga adalah sebagaimana dalam ayat 100, adalah orang-orang dari ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, ya. Yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, ya. Kalau ditaati mereka, kata Allah, ya, membenarkan mereka, akidah mereka dibenarkan, maka hanyalah menjadikan kaum muslimin kembali kepada kekufuran, ya. Dan orang-orang kufar, ya, menyangka kalau mereka telah berhasil memurtadkan kaum muslimin, berarti mereka punya jasa. Ya, bedanya Yahudi dan Nasrani, Yahudi tidak pernah mau orang masuk ke agama Yahudi karena cuma boleh dianut oleh orang-orang Yahudi. Tidak menerima konversi, ya. Satu-satunya jalan masuk ke Yahudi adalah menikahi anak perempuannya dari jalur keturunan Yahudi. Satu-satunya bisa jadi, itu pun suaminya tidak masuk, yang masuk anaknya, ya.
Makanya kaum Yahudi menyesatkan umat Islam agar keluar dari agama Islam tanpa harus masuk ke agamanya. Bahkan mereka tidak mau, ya, tidak diakui. Berbeda dengan Nasrani, maka punya misionaris yang untuk memasukkan ke dalam agamanya. Makanya sedangkan mereka menyangka berbuat kebaikan. Sedangkan Yahudi tidak, murni untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya, ya. Adapun kaum Nasrani untuk memasukkan kaum muslimin kepada agama mereka. Makanya kata Allah, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, sebagian dari ahli kitab, khususnya di sini Yahudi, menginginkan kalian sesat, ya, sebagaimana mereka telah sesat, ya. Padahal tidaklah mereka mensesatkan kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari, ya. Jadi para kalangan mereka justru ingin kaum muslimin tersesat, padahal mereka tahu agama mereka sudah salah, mereka tahu muslimlah agama Islam yang benar, tapi karena kedengkian mereka ingin kaum muslimin tidak berada di jalan yang lurus. Maka bahkan di dalam Al-Baqarah disebutkan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho, ya, Yahudi maupun Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka. Jadi di sini milah saja diikuti, tidak harus masuk. Bisa saja masuk, ya, meninggalkan agama dan masuk ke agama khususnya Nasrani. Tapi tidak, sekiranya cukup mengikuti saja, meniru-niru perilaku atau peribadatan yang khusus mereka, ini sudah cukup, ya. Makanya kata Allah, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang harus diikuti. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi jaa'a minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kalian tetap ikuti mereka setelah kalian tahu, setelah Allah turunkan Quran akan kesesatan mereka, maka Allah tidak lagi menjadi wali, tidak lagi menjadi penolong, tidak pula menjadi pelindung kalian, ya. Makanya setelahnya Allah berfirman, balillahi maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan hanya Allah lah maula, ya, pelindung kalian, dan dialah sebaik-baik penolong, ya. Makanya di dalam surat An-Nisa disebutkan basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkan pada orang-orang munafik bahwa nanti di akhirat mereka diancam azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang, ya, yang mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka selain dari orang mukmin. Mengaku Islam tapi dekatnya, ya, berpegangan tangannya malah ke musuh-musuh Islam. Ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka hendak mencari pada orang-orang kafir tersebut kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'a, sedangkan Allah memiliki kemuliaan seluruhnya. Jadi kaum munafik, ya, mencari kemuliaan, mencari kekuatan dengan mendekati orang-orang kafir, ya, mendekati orang-orang kafir dan bahkan memprovokasi kaum muslimin, sudah gabung saja dengan mereka. Tapi kata Allah, apakah mencari kekuatan di sisi mereka sedangkan kekuatannya di Allah seluruhnya. Makanya di sini di akhir ayat, ya, Allah menyampaikan kabar gembira bahwa Allah menimpakan rasa takut kepada mereka, ya, pada orang-orang yang di dalamnya terhadap kekufuran dan kemusyrikan dengan firman-Nya sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b, ya, maka akan kami timpakan, masukkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'b, ya, rasa takut bima asyraku billah, karena kesyirikan mereka, ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak pernah kami turunkan hujjah tentang kesyirikan tersebut. Wa ma'wahumun nar, dan kami sediakan mereka neraka, wa bi'sa maswaz zalimin, dan itulah seburuk-buruknya tempat yang dihuni oleh orang-orang zalim nanti di hari kiamat. Nah, maka di sini orang-orang yang dalam hatinya dipenuhi, dalam hati dan amalnya dipenuhi kesyirikan, pasti bersamaan dengan itu Allah hinggapkan dengan ketakutan. Makanya Yahudi
orang yang paling takut dengan kematian, ya. Maka di surat Al-Jumu'ah, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakan pada orang yang beragama Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kalian menganggap wali-wali Allah, ya, orang-orang yang dikasihi Allah, kekasih-kekasih Allah min dunin nas, selain dari manusia, fatamannaul maut, pasti harusnya kalian berangan-angan untuk wafat, karena nanti akan bertemu dengan Allah kalau wafat, ya. In kuntum shodiqin, kalau memang kalian benar. Wala yatamannaunahu abadan, tidak akan pernah mereka ingin mati. Bahkan dalam ayat lain ingin dihidupkan 1000 tahun, ya. Bima qaddamat saidihim, karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah tahu orang-orang yang zalim. Juga sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, la yuqatilunakum jami'a, orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kalian kecuali bersama-sama, illa fi qura, ya, kecuali di dalam kampung-kampung, di dalam benteng au min warai judur, atau di balik tembok. Makanya tidak pernah kita lihat mereka langsung berhadapan, harus dari jauh, ya, karena takut kematian. Tidak seperti kaum muslimin, ya, yang siap wafat. Mereka adalah orang yang paling takut kematian. Di sini juga Allah berfirman, ya, ditimpakan rasa takut harus terpenuhi 2 syarat, ya. Yang pertama karena lawan kita adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Yang kedua, kita harus setia konsisten di atas Islam dan sunnah, karena itulah yang memenangkan kaum muslimin. Kata Rasulullah, faddolani Rabbi ala anbiya'i, ya, atau ala umam, ya, bi arba, atau dalam aku diutamakan, Tuhanku mengutamakanku di atas seluruh para nabi, ya, atau seluruh umat-umat dengan 4 keutamaan. Dalam riwayat lain dengan 5 keutamaan, ya. Qala ursiltu ilan nasi kafah, ya, aku diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, karena dahulu para nabi diutus pada kaumnya masing-masing. Jadi Nabi Isa itu diutusnya cuma ke Bani Israel, ya. Jadi selain Bani Israel itu bukan umatnya Nabi Isa. Demikian pun Nabi Musa, demikian pula Nabi sebelumnya punya kaumnya masing-masing. Rasulullah seluruh umat, dan dijadikan bagiku seluruh bumi, seluruh sidit bumi, seluruhnya adalah masjid yang bisa digunakan sholat, kecuali WC dan illal hammam wal maqbarah, atau pekuburan, ya. Jadi seluruh masjid itu halal, boleh dijadikan untuk sholat, kecuali 2, WC atau pekuburan. Maka setiap kali masuk waktu sholat, dimanapun dia dapat tempatnya, selain 2 tadi di hadis lain disebutkan, maka itu adalah masjid yang bisa digunakan untuk sholat, kata Rasulullah SAW. Itu keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan sebelumnya adalah beliau, ada umat-umat sebelum beliau harus sholat di tempat khusus, seperti misalkan kalau muslim masjid, kalau beliau boleh selain apabila misalkan di atas gunung, masih boleh seluruh bagian bumi selama masih suci dari najis. Yang ketiga adalah wanusirtu birru'bi. Nah, ini yang sesuai dengan ayat tadi, dan aku ditolong dengan rasa takut, masih roh, ya, syahrin, dengan diberikan rasa takut kepada kaum musyrikin 1 bulan sebelum Rasulullah mendatangi mereka. Yaghzifuhu fi qulubi a'da'i, ya, ditanamkan rasa takut 1 bulan perjalanan sebelum Rasulullah sampai di medan peperangan, ya. Dan aku dihalalkan ghanimah. Adapun umat-umat sebelum beliau, ghanimah dibakar, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani membakar. Kalau peperangan dikumpulkan seluruh harta musuh, maka harus dibakar. Tapi kalau umat ini 1/5-nya dulu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, baru sisanya dibagi-bagi kepada mujahidin. Adapun yang kelima di dalam hadis lain adalah wa utitu asy-syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Karena setiap para nabi punya doa yang Allah ijabah, ya. Setiap para nabi diberi Allah satu doa untuk diijabah, tapi Rasulullah SAW memilih untuk doanya disimpan nanti di hari kiamat nanti,
untuk diberikan kepada umatnya yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa inni taba'tu syafaati summa ja'altuha liman mata la yusyrik billahi syai'a, dan aku tujukan syafaat tersebut pada orang yang wafat tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Maka untuk satu-satunya jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, wafat tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi jangan sampai wafat dalam keadaan musyrik, ya. Kalau musyrik maka lepaslah syafaat, tidak berguna, ya, tidak berguna kata Allah syafaat dari para nabi, karena syafaatnya hanya berlaku pada orang-orang yang wafat tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Yang demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.